Maka kita masuk kepada ar-rabi'atu. Apa i'rab ar-rabi'atu di sini? Ar-rabi'atu takdiruhu hadihi al-fadilatu ar-rabi'atu. Asyamu yuhadzibul akhlak. Bahwa puasa itu yuhadzibu al-akhlak. Maknanya puasa itu mendidik seseorang menjadi akhlaknya mulia. Maka perlu diketahui ya ibadallah, di dalam keutamaan yang keempat ini, dari keutamaan orang yang berpuasa, maka dia akan dibina dengan puasanya itu menjadi akhlak yang mulia. Dan ini hakikah, di mana kaum muslimin yang mempunyai akhlak yang arogan, mempunyai akhlak yang bakhil, pelit, mempunyai akhlak yang buruk, hasad, iri dan dengki kepada saudaranya misalnya, maka dengan dia banyak melaksanakan puasa yang wajib, puasa Ramadan, dan puasa terutama 3 hari cukup di 1 bulan, maka di sini dia akan disaring hatinya oleh puasa tersebut menjadi baik. Dan ini bukan ucapan kita, tetapi ucapan Nabi. Dan berapa banyak kita melihat perubahan yang besar. Maka oleh sebab itu, kenapa kita mengharapkan santri-santri di sini pada berpuasa dan seterusnya, agar juga merubah akhlak dan perangai, dan agar kalian diberikan barokah dari ilmu-ilmu yang Allah berikan. Itu jika mampu berpuasa. Jika tidak mampu dikarenakan punya asam lambung dan sebagainya, maka jangan berpuasa. Maka keutamaan berpuasa di sini, orang yang berpuasa itu yuhadzibul akhlak, dan makna tahzib adalah tangkih. Akhlaknya itu disaring menjadi berakhlak yang mulia. Maka makna tahzibul akhlak ay mutahhir al akhlak. Akhlaknya itu disucikan dengan berpuasa. Dan antum perlu ketahui bahwa akhlak yang mulia au husnul khuluq min asbabir rif'ah wa tamkin fil ard wa fil akhirah. Bahwa husnul khuluq, orang itu mempunyai akhlak yang mulia, maka dia itu dijamin di dunianya dalam keadaan jaya raya, kaya raya, dan di hari akhirah mempunyai keutamaan dan masuk kepada surga. Mana dalil bahwa orang yang berakhlak mulia di dunia dijayakan dengan akhlaknya itu? Datang hadis dari Aisyah, man utiya hadahu minar rizq faqad utiya hadahu min khairi dunya wal akhirah, wasilatur rahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar yu'amirani diyar wa yazidan fil a'mar. Maka di sini disebutkan dari keutamaan akhlak yang mulia, orang yang dia itu mempunyai akhlak yang mulia. Di mana akhlak yang mulia ini tentunya diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan akhlak yang mulia itu diambil dari pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila misalnya, ataupun dari menghayati undang-undang tertentu, tidak. Tetapi pengejawantahan akhlak yang mulia ini dari Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya. Mana pendalilannya? Dari Al-Quran, seperti Nabi Muhammad SAW disebutkan di Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa engkau wahai Muhammad adalah orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dari 2 jalan yang hasan li ghairi. Makna la'ala, bahwa engkau mempunyai akhlak yang mulia adalah agama yang mulia. Maka di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh kami Muqbil, innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Maknanya, tidaklah kata Nabi Muhammad, aku diutus kepada seluruh manusia membawa agama Islam kecuali mengajarkan akhlak yang mulia.
Maka dari sini kita mengetahui bahwa kaum muslimin seharusnya dan sepantasnya mempunyai akhlak yang mulia. Tidak arogan, tidak sombong, tidak pelit kepada saudaranya, tidak juga apatis, tidak peduli dengan saudaranya, ataupun apa saja. Maka Islam itu mengajarkan kepada akhlak yang mulia, maka sangat salah kaprah orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Muhammad itu di kepalanya dari kartun yang mereka buat, di kepalanya ada rudal-rudal atau nuklir dan sebagainya. Atau disebutkan muslimun itu teroris. Maka asal dari kaum muslimin ajaran Nabi yang benar membawa kepada akhlak yang mulia sesuai hadis ini, innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus, kata Nabi, kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka akhlak yang mulia ini adalah dari ajaran Nabi kita. Maka oleh sebab itu datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, datang seorang tabi'i kepada malam. Yani lazim ana aqta al-kalam wa aqta al-ahadits. Abdurrahman ma'a Hudzaifah daiman yatakallam. Yani aqta al-kalam, aqta qala Allah wa qala Rasul. Wa anta ma tafham fil Qur'an. Kaif nahnu nadhkur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anta ta'ti fawqahu. Masgul bil kalam. Ya akhi, kalam ba'dain, ba'da dars. Ana sa'adribukum, dzakirni ya adribu haula. Maka di sini disebutkan datang seseorang kepada Aisyah mengadu, ingin menanyakan bagaimana akhlak Nabi. Wahai Aisyah istri Nabi, bagaimana akhlak Nabi? Maka Aisyah menanyakan kepada orang ini dengan mudah jawabannya. Hal qara'tal Qur'an? Apakah kamu membaca Al-Qur'an? Qala bala, tentu wahai ummul mukminin. Kalau begitu akhlak Nabi kamu yang kamu tanyakan, itulah pengamalan Al-Qur'an. Maka kesimpulannya, jika kalian ingin berakhlak mulia, tidak usah kalian belajar kepada Siddhartha Buddha Gautama yang katanya akhlaknya mulia, semedi dan tersenyum dan tunduk dan duduk tenang, yoga dan sebagainya. Bukan itu. Ajaran akhlak yang mulia mengikuti Nabi dan dari Al-Qur'an. Itu yang diinginkan. Maka setelah kita mengetahui dari mana sumber akhlak yang mulia, apa keutamaan akhlak yang mulia, kata Aisyah tadi di hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, bahwa akhlak yang mulia di dunia menyebabkan jaya raya, yu'amirani diyar wa yazidan fil a'mar. Maka tidaklah seseorang mempunyai akhlak yang mulia kecuali di dunia dia itu mudah untuk membangun rumah-rumah. Kenapa Nabi menyebutkan yu'amirani diyar, membangun rumah-rumah? Karena rumah adalah perkara yang diinginkan oleh seluruh manusia. Dan juga perkara yang berat. Kalau hanya sekedar menginginkan unta mudah. Berapa banyak orang yang mempunyai unta tetapi tidak mempunyai rumah. Maka mempunyai rumah adalah suatu kenikmatan yang besar. Maka di sini diberikan contoh orang yang mempunyai akhlak yang mulia, dia mudah untuk membuat rumah. Maksudnya dijayakan dengan banyak rumah. Wa yazidan fil a'mar, dan ditambah usianya menjadi panjang dan barokah. Semakin dia bertambah usia, semakin dia tunduk, takut kepada Allah, seperti ilmu padi. Maka padi di waktu kita melihat masih muda, antum melihat bagaimana orang nandur padi. Waktu masih 1 bulan, padi itu bagaikan pongah, mengarah ke langit, sombong. Namun setelah masuk 2 bulan, mendekati panen, mulailah dia itu merunduk, dan bulir-bulirnya penuh dengan ilmu, penuh dengan ibadah, sehingga dia lebih takut kepada Allah dan menunduk. Tidak arogan, berbeda dengan padi-padi muda yang masih kosong, seperti pepatah mengatakan tong kosong nyaring bunyinya. Maka orang-orang yang tidak mempunyai ilmu, yang songong kepada para ulama, yang songong ucapannya kepada para ulama dan sebagainya misalnya, karena tidak mempunyai ilmu.
Maka selama dia mempunyai ilmu, dia beradab kepada manusia, beradab kepada para ulama, dan seterusnya. Semakin terus tunduk takut kepada Allah, maka inilah ilmu padi. Dan diharapkan orang-orang yang berhusnul khuluq, kata Nabi, dia dijayakan di dunia dengan dimudahkan membuat rumah, dan juga dimudahkan untuk mendapatkan usia panjang dan diberkahi. Maka hadis ini, hadis Aisyah yang kami sebutkan tadi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Adapun keutamaan husnul khuluq di hari akhirah, min a'dhamil a'mal wa yuthqilu fil mizan, bahwa husnul khuluq itu memberatkan di mizan. Maka orang-orang yang akhlaknya mulia itu kalau ditimbang amalannya sangat berat. Meskipun akhlak mulia ini mudah apa? Seperti basyasyatul wajah, keeping smile. Bertemu dengan saudara kita, assalamualaikum, waalaikumsalam, salaman, maka itu dari husnul khuluq. Ataupun menyebarkan salam kepada yang dikenal atau yang tidak dikenal, assalamualaikum warahmatullah, husnul khuluq. Atau berbuat baik kepada siapapun dengan membuatkan makanan atau memberikan makanan, minuman kepada siapapun, maka berbagi itu indah. Ini pun dari husnul khuluq. Maka husnul khuluq kalau tadi di dunia menyebabkan dia jaya raya, mudah membuat rumah, panjang umur, dalam keadaan beribadah kepada Allah, dan juga di hari akhirat husnul khuluq ini, orang yang baik akhlaknya, berat timbangannya. Seperti di hadis Abi Dzar yang mana disebutkan, ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada yang paling berat amalan di mizan kecuali akhlak yang mulia. Dan hadis ini hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan Tirmidzi dari jalan Atha al-Khairani. Dan Atha al-Khairani adalah rawi yang thiqah dari Ummi Darda, dari Abi Darda. Isada saud. Maka hadis ini dari Abi Darda, hadis yang sahih, bahwa husnul khuluq itu akan berat di timbangan. Paling berat dari timbangan adalah husnul khuluq. Maka inilah dari keutamaan husnul khuluq. Setelah kita mengetahui keutamaan akhlak yang mulia, maka bagaimana cara kita mendapatkan akhlak yang mulia pada diri kita, dijauhkan dari iri dan dengki dan congkak dan sombong dan arogan dan pelit, bakhil, kedekut di dalam hati kita. Bagaimana caranya? Dengan berpuasa. Maka orang yang berpuasa, barakallahu fikum, dia akan merasakan lapar. Maka dia merasa saudaranya yang sebelah tidak punya beras, merasa sebelah kita tidak mempunyai makanan, lapar, anaknya banyak, tidak ada makanan. Seperti aku sekarang puasa, ternyata lapar juga puasa itu. Nah, bagaimana kalau mereka orang-orang yang tidak ada makanan di rumahnya? Maka dia akan menjadi akhlak yang mulia, mudah memberi dan berbagi itu indah. Maka ini sebabnya kenapa berpuasa itu adalah penyebab dari menciptakan akhlak yang mulia pada dirinya, karena digembleng jiwa ini dan hati ini dengan puasa.